Indonesia Raya. Rapat Paripurna ke-67 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dalam rangka penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Bangli. Selamat pagi. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam budaya, salam kebajikan dan sehat selalu kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ibu Bapak Pimpinan dan juga Ibu Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang hadir atau diwakilkan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Komandan Polres Nusa Tenggara Sakti, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kupang, atau yang mewakili Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara, atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, atau yang mewakili yang terhormat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang terhormat Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang yang hadir, dan yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dari pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat para pimpinan instansi vertikal dan lembaga negara tingkat provinsi, yang hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala OJK, dan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua kepala perwakilan instansi vertikal dan lembaga negara tingkat provinsi, juga yang kami hormati para kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal dan lembaga lainnya,
Yang terhormat para pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang hadir pada saat ini. Jadi cukup banyak yang hadir dan kami tidak mengurangi rasa hormat kami menyapa semua para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang hadir pada saat ini. Yang terhormat para pimpinan agama se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi provinsi yang hadir pada saat ini, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada saat ini, dan juga yang kami hormati para ketua paguyuban atau etnis se-kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, para ketua paguyuban etnis asal luar Nusa Tenggara Timur, para pimpinan media massa, dan juga semua teman-teman wartawan media cetak, elektronik dan online yang bertugas mengikuti kegiatan kita hari ini. Singkatnya, paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 56 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian, maka rapat paripurna ke-67 pada masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita akan masuk pada acara penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Burhanuddin Sulaiman. Yang terhormat Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua DPR Provinsi NTT. Yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPRD Provinsi NTT. Yang kami hormati pimpinan Provinsi yang hadir hari ini, Pak Dandan, Pak Kapolda yang mewakili, Pak Kepala Kendali yang mewakili, Pak Kabinda, Pak Wadah Perdana Kudu, Pak Kajati yang mewakili, Pak dan lalu seperti mewakili, yang kami hormati pimpinan instansi pusat yang ada di NTT, dari Kepala Perwakilan BI dan semua yang hadir pada hari ini, dari semua instansi pusat yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Dewan Provinsi NTT dan Sapali. Yang kami hormati Ibu PLA Sekda dan seluruh pimpinan OPD yang hadir pada hari ini. Pimpinan kampus dan alumni yang hadir pada hari ini. Para pimpinan agama dari semua agama di luar ini, pimpinan lembaga-lembaga dan pemerintah daerah di pada hari ini. Adik-adik pimpinan kelompok Cipayung
saya lengkap digunakan dan dari berbagai kampus yang ada pada ini. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda perempuan, intel pers, singkatnya seluruh yang ada pada ini dari berbagai kampus dan berbagai kalangan di sana ini, teman-teman kawan sama sekali bersyukur semua. Salam, sampai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan kita semua. Melalui rapat paripurna yang kehormatan ini, marilah kita menyambut syukur kehadirat Tuhan, karena perkenannya kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna ini, tepat pada momentum 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025-2030. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan syarat atau feedback 2577 Komisi selamat menjalani ibadah puasa Ramadan bagi umat Muslim, serta selamat memasuki masa puasa prapaskah bagi umat Kristen dan Katolik di Nusa Tenggara Timur. Jika momen yang terakhir ini berdekatan, kiranya bisa menunjukkan kerukunan kita di bumi Sokomorata. Bagi kami, 1 tahun pemerintahan Ibu Joni adalah momen refleksi yang jujur, menilai apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum selesai atau sudah bercepat. Tahun pertama ini kami tempatkan sebagai tahun menata arah, menata fondasi, memperbaiki sistem, dan memperkuat tata kelola, agar kerja tahun kedua dan seterusnya lebih presisi menuju desa, berwarna dan menata kemiskinan sebagai tempat arah pembangunan daerah. Tentu ini adalah ucapan dari semua kerja kita yang ada di sini, juga tentu kerja dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah kabupaten kota, desa kelurahan dan semua masyarakat yang kita beri budaya. Momentum 1 tahun pemerintahan ini juga menjadi cukup bijak untuk menyampaikan capaian-capaian konkret dalam mengenai bumi Sokomorata menuju masa depan yang lebih sejahtera. Momentum ini sekaligus menjadi ruang bagi kita semua untuk menilai seberapa kokoh 7 pilar pembangunan sebagai penopang dasar kita pemerintahan yang dilandasi sangat besar dari bawah NTT. Peringatan seputar pemerintahan ini kami maknai sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan dan sinergi seluruh elemen daerah dalam mendorong kemajuan Nusa Tenggara Timur. Sebagai daerah yang dibangun atas keberagaman suku, agama dan budaya, pembangunan di NTT harus sangat inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen memastikan agenda pembangunan tidak meninggalkan satu wilayah, Jalan Manggarai di bagian barat, Alor di bagian timur, Jawa di bagian selatan. Setiap pertambahan usia kepemimpinan tidak yang tersendiri dalam hati, tetapi yang bisa dimaknai dan diikuti dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Karena itu, izinkan kami menyampaikan gambaran umum kondisi daerah dan capaian awal selama tahun 2025 sebagai fondasi kebijakan. Angka-angka ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk memastikan arah kerja kita bersama dapat diukur dan dikoreksi bersama. Hal ini yang saya hormati. 1 tahun kepemimpinan ini kami pakai sebagai momen tersedia dan terbuka. Ini bukan sekedar pendapat administratif, namun bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan dan kebijakan bersama. Di balik angka yang kami sampaikan hari ini, terdapat 5,7 juta jiwa masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menawarkan kepada pemerintah pada kita semua yang hadir di sini sebagai pemimpin-pemimpin di NTT. Harapan akan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih baik, kesempatan kerja yang lebih terbuka, dan kehidupan yang lebih bermartabat. Karena itu sejak awal kami menegaskan bahwa dasar kita 10 program ekonomi dan 7 pilar pembangunan tidak disusun untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk menjangkau seluruh warga, termasuk yang berada di desa terpencil, wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan. Tahun pertama kami tetapkan sebagai tahun fondasi. Kami memilih memperbaiki sistem, menata arah dan memperkuat tata kelola. Di tengah situasi fisik nasional yang mengalami penyesuaian, termasuk kebijakan efisiensi, pemerintah provinsi NTT menetapkan 3 prioritas utama: menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat layanan dasar, dan menggerakkan ekonomi lokal. Secara makro, indikator ekonomi dengan perkembangan positif.
Laju pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,14% di tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi mulai berjalan lebih dinamis dan daya pembangunan semakin menguat. Sekali lagi ini adalah pencapaian dari program pusat yang ada di NTT, program dari koordinasi kita, program kabupaten kota sampai tingkat desa kelurahan. Ini adalah kerja sama kita semua. Namun kami menyadari bahwa pertumbuhan daerah tidak serta-merta menjadikan pemerataan kesejahteraan. Karena itu ada kebijakan difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat melalui penguatan marketing dan produk, OPOP, pemberdayaan UMKM, optimalisasi daya produk lokal, serta pembentukan pasar yang dikenal sebagai simpul distribusi produk daerah. Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50%. 1.031.690 orang. Data ini turun 1,52% dibanding September 2024 yang sebesar 19,02%. 1,52% turun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai memberikan dampak, didukung oleh pembangunan sosial, perbaikan makrokomunitas, meningkatkan aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi angka. Meski demikian, kita semua tidak boleh berpuas diri. Fakta bahwa negara seperti kawasan NTT masih hidup dalam perkembangan ekonomi menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektor. Ia harus dilakukan melalui integrasi kebijakan lintas sektor, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola, dan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis data keluarga sekarang. Pertumbuhan ekonomi harus bertuju pada berkurangnya kemiskinan, dan pengurangan kemiskinan harus berpada pada peningkatan martabat manusia di Nusa Tenggara Timur. Ketimpangan wilayah ekonomi diperhatikan penting dalam pembangunan daerah. Gini rasio Nusa Tenggara Timur tercatat 0,322. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan penduduk berada pada kategori sedang. Artinya, distribusi keuangan antar kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata, namun juga belum berada pada ketimpangan yang tinggi. Kita berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, dalam konteks geografis NTT sebagai provinsi kepulauan, angka tersebut tidak dapat dibaca secara semata. Tantangan ketimpangan NTT tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antar individu, tapi juga kesenjangan akses antar wilayah, terutama antar wilayah antar kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antar pulau besar dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan ke depan perlu lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur konektivitas, distribusi logistik, serta peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan dan kepulauan, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar bersifat inklusif dan merata. Dalam aspek pekerjaan, tingkat penawaran terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10%, menurun dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, struktur tenaga kerja masih menjadi sektor informal. Karena itu, kebijakan tidak hanya meningkatkan kejutaan lapangan kerja, tapi juga meningkatkan kualitas dan kualitas pekerjaan, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja harian. Inflasi terkendali pada angka 2,40%, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 69,9, menjadikan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data FPPBN tercatat 20,2%, atau sekitar 65.336 balita. FPPBN mencatat seperti sensus lainnya diabetes. Tetapi sebenarnya angka ini juga penurunan, namun secara absolut jumlah balita stunting terus meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 64.507 balita. Di sisi lain, yang pakai metode survei, hasil survei statistik Indonesia SST 2024, prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 37%. Dua metode berbeda, dua hasil berbeda. Fakta bahwa satu dari mana NTT masih memiliki stunting menegaskan bahwa intervensi intersektor harus diperkuat secara konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan. Seluruh capaian tersebut kami pandang sebagai fondasi awal, bukan tujuan akhir. Pemerintah Provinsi NTT
tidak berorientasi pada hak kesehatan, melainkan pada pembangunan martabat manusia. Karena itu, untuk mewujudkan visi NTT maju, sehat, serta sejahtera berkelanjutan, yang tujuan kami ambil dari dan juga berdasarkan dari visi misi Presiden dan Presiden asal kita, kami temukan di NTT. Kami menetapkan 7 pilar strategis yang kami menopang. 1. Pilar berkelanjutan, 2. Pilar kesehatan, 3. Pilar pendidikan, 4. Pilar pemberdayaan komunitas, 5. Pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan, 6. Pilar informasi dan personalisasi manusia, dan 7. Pilar kolaborasi. 7 pilar ini menjadikan kebijakan agar pembangunan tidak menjadi parsial, melainkan integrasi dan kelanjutan untuk menjalankan 10 program atau dasar kita dari dan tujuan. Hadirin yang saya hormati, pada pilar pertama, yaitu pilar ekonomi berkelanjutan, kita tidak sedang berbicara program biasa. Kita berbicara tentang arah sejarah ekonomi Nusa Tenggara Timur, dan menurut kami, sebagaimana yang sudah dilakukan di pemerintah pusat, hilirisasi atau membuat kerjasama dari produk-produk unggulan daerah menjadi harga mati secara keseluruhan. NTT tidak boleh menjadi daerah penyuplai bahan mentah semata. Petani nelayan ternak tidak boleh lagi berpuas diri dan berhenti produksi primer. Nilai tambah harus kita buat tinggal di NTT. Lapangan kerja juga harus kita ciptakan di desa, kelurahan di seluruh NTT. Kesejahteraan juga berasal dari rakyat NTT sendiri. Dan dalam kesempatan pemerintahan ini, kita membangun fondasi secara ekonomi yang kuat dan terukur. Pendekatan kita sederhana, tetapi tidak bisa ditawar. Produksi harus berbasis pasar, pengolahan sedapat mungkin kita maksimalkan yang kita buat sendiri, serta pemasaran harus terjamin. Program One Pilot One Program yang sudah berjalan selama 20 bulan dan tentang 90 pembinaan dan terus bertambah dan terus diperluas, merupakan bagian dari memastikan bahwa pokok tidak selalu memiliki produk di tingkat desa, melainkan strategi membangun identitas ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat desa dan kelurahan melalui pelatihan, penguatan manajemen, pembinaan akses pasar yang nyata. Salah satu progres terjadi di desa Kuanese, Kecamatan Biboki Ambeo, Kecamatan Kabupaten PTU. Dukungan pokok pada tahun 2005 mendorong peningkatan produksi minyak kayu putih, bahan asap dan gula aren sebagai produk khas desa. Program ini memperkuat cadangan pemasaran sekaligus meningkatkan nilai jual sehingga pemberdayaan ekonomi komunitas berjalan lebih efektif. Bagi masyarakat Kuanese di Timur Tengah Utara, Ongkok membuka ruang ekonomi dan potensi yang sebelumnya belum benar optimal. Produk lokal yang dulu panen biasa kini memiliki nilai tambah melalui perbaikan sarana produksi, peningkatan kualitas investasi higienis, serta dukungan dari perizinan Badan POM, sertifikasi halal dan kemasan hak intelektual yang difasilitasi oleh provinsi dan untuk kabupaten dan kabupaten Timur Tengah Utara. Ongkok menunjukkan bahwa desa menjadi kekurangan potensi yang dibutuhkan dari sisi pendampingan ekosistem yang kita bangun yang baik dan juga akses pasar dan integrasi. Untuk memastikan produk tidak diproduksi, pemerintah provinsi NTT bersama dengan pemerintah kabupaten kota NTT dan dibantu oleh dekranase provinsi dan dekranase kabupaten kota NTT juga melalui lembaga agama dan juga melalui sekolah-sekolah. Kita sudah membentuk NTT MAN 22 kabupaten kota NTT sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk lokal. Jadi kami ingin memulihkan lokal dan membuat miso dan akan dibuat menjadi makin banyak di banyak tempat dan terus akan perbaikan dalam berbagai hal dalam sistem produksi, dalam sistem penjualan dan berbagai hal yang mungkin ada yang kurang untuk kami perbaiki. Dalam sistem ini, rantai pasok tidak tertata, pelaku usaha mendapatkan kepastian pasar dan produk lokal memiliki ruang tampil yang baik. Sebagaimana banyak hal yang ada di NTT hari ini, kita juga membuat produk lokal dalam tempat yang layak dan membuat yang terkenal. Melalui dalam dunia NTT, kami juga menggunakan ASN dan masyarakat terluas untuk mengutamakan memiliki produk daerah. Apabila ada produk yang sama dengan produk luar, kami utamakan bersama sama mengutamakan produk daerah. Kalau bukan kita setelah dia sendiri, kalau kita ini jenis produk yang sama. Ini bukan sebuah kampanye. Ini ada kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa berputar di dalam daerah ini memperkuat sirkulasi ekonomi lokal. Sebagaimana strategi dan sistem kreatif, pemerintah provinsi sudah menghadirkan bahu kolaborasi kepada NTT, yaitu disingkat 12 Agustus lalu di gedung Dekranase. Fasilitasi bukan dapur produksi, ini adalah inovasi
Dan sama seperti yang kemarin yang kita berlagak dan kita berbesar dengan tahu di mana saya itu juga di luar negeri. Tempat ini di mana kandungan dikemas, disanalisasi dan inflasi, dari komoditas menjadi produk, dari produk menjadi merek, dan dari merek kita tahu di mana ini bisa menjadi kebanggaan daerah, tingkat desa kelurahan, tingkat kabupaten kota dan provinsi yang lain. Kedepan dapat kolaborasi dengan NTT ini akan diterapkan menjadi model inkubasi produk lokal yang dapat verifikasi di berbagai daerah untuk meningkatkan potensi kuliner kita di mana-mana. Kita ini sering komunitas perang NTT memiliki nilai tambah, pemasaran yang banyak, sambil menjaga antisipasi yang luas. Ekonomi kita bukan pada soal pertumbuhan yang semata. Ini soal kedaulatan ekonomi, soal keberanian kita dari pola lama, soal kepercayaan yang nyata kepada petani, nelayan umkm dan generasi muda dan perempuan, dan juga kita memilih berdiri di sisi mereka semua yang terlibat di sini. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, serta Bapak Ibu tamunan yang kami hormati. Sebagai provinsi kepulauan, lalu adalah identitas selalu nasional ekonomi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, pada tahun 2025, sektor pangan dan perikanan kami akan dengan prinsip ekonomi biru, meningkatkan produksi atau mengeluarkan keberlanjutan sumber daya. Subsektor perikanan tangkap khususnya komunitas tunai ekonomi tongkol memberikan kontribusi 15% terhadap total produksi perikanan daerah. Namun kami tegaskan yang kita lain di daerah penangkap ikan. Agenda utama kami adalah hilirisasi di sektor kelautan perikanan dan juga terus didorong agar nantinya kita membuat industri ataupun pabrik pengolahan di dalam daerah yang bisa membuka lapangan kerja di pesisir dan ditambah ekonomi untuk sektor perikanan dan sektor tinggal di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Pada sektor budidaya, diversifikasi penggunaan produk dunia, banding dan lele. Seperti sektor garam, terutama dalam rakyat, diperlukan dari penghasilan aktif dan investasi teknologi produksi. Kami berterima kasih pada pemerintah pusat, pada Presiden Prabowo dan Pak Menteri KKP yang sudah memutuskan dan menetapkan Rote sebagai pusat pemerintahan yang akan nanti besok dimulai ditangkap untuk produksi nasional. Langkah ini memastikan bahwa ekonomi kelautan dari tumbuh tapi juga semakin berdaya. Kami juga menaikkan sektor perikanan dengan pembangunan sumber daya manusia. Ikan bukan sekedar komoditas ekonomi, tapi sumber proyek utama pembangunan santai. Lalu kampanye jumlah ikan yang telah mencakup 9 peternak di Kota Kupang, Kabupaten Tanah serta proyek pembangunan ikan dari 40 kelompok di seluruh kabupaten kota. Kami memastikan bahwa kebijakan ekonomi dengan kebijakan kesehatan. Lalu gambaran dalam melalui pembentukan operasi nelayan dalam putih kita berbasis strategis. Sebagai bagian awal ini, kita lakukan dan juga memperbanyak kepada distribusi, mengurangi zona tertenturan dan memperkuat posisi tawar nelayan. Seluruh kebijakan ini kita mulai meningkatkan kapasitas SDM, penyelenggaraan perizinan serta stabilisasi relasi pusat dan daerah. Hasilnya sudah terlihat, salah satunya capaian kawasan konservasi perairan Selat Bangka yang memperoleh penghargaan Devika level emas dengan nilai 94,20%. Karena itu saya akan tegaskan, laut bukan dari dalam langkah NTT, tapi masa depan ekonomi kita melalui ekonomi biru. Dan masa depan itu harus dilakukan dengan kemampuan sendiri, sehingga kita bisa berdaulat, berkeadilan dan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur di tempat wisata sumber daya ikan. Adanya yang saya hormati, pada sektor pertanian, pemerintah provinsi NTT melaksanakan pembangunan pasok pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pertanian tidak kami pandang semata sebagai sektor produksi, tapi sebagai fondasi pangan dan pendapatan pangan daerah. Pada tahun 2025, kinerja sektor pertanian dengan penguatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Produktivitas kami meningkat dari 4,9 ton per hektar pada tahun 2024 menjadi 4,56 ton pada hektar pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 8,3%. Sementara itu produk jagung naik tipis dari 2,6 ton per hektar menjadi 2,6 ton per hektar, meningkat sekitar 7%. Peningkatan produktivitas itu mendorong meningkatkan produksi. Produksi padi pada 2025 mencapai 918,34 ton dapat kredit DKS, hampir 1 juta ton, meningkat sebesar 220.502 ton atau sekitar 26,81% dibandingkan produksi tahun 2024 yang sebesar 707,79 ton dapat kredit. Produksi gula kenaikan sesuai data BPS dan 414.500 ton pada tahun
menjadi 567,178 ton pada tahun 2025, meningkat 152.602 ton atau naik sebesar 36,81%. Capaian ini mengatakan NTT mulai menggunakan chip swasembada pangan dari Kementerian Pertanian dan masuk dalam 5 bersama-sama. Ini terutama untuk semua khususnya bagi para petani, orang buat para petani, buat para petani pertanian, buat semua kelompok pertanian dan buat teman-teman di dinas pertanian seperti NTT Kabupaten Kota yang kerja kerasnya membuktikan bahwa NTT bisa meraih 5 bersama-sama untuk meningkatkan swasembada pangan. Dari sisi proses real, total persoalan padi pada musim tanam Oktober 2004 sampai dengan September 2025 mencapai 252.909 hektar, meningkat 47.441 hektar atau 23,09%, di mana dari sebelumnya yang seluas 205.488 hektar. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi dan proses pemerataan lahan, antara lain penanaman padi gogor di lahan kering seluas 179 hektar, tumbang sisi padi gogor seluas 874 hektar, optimalisasi lahan sawah seluas 24.723 hektar, serta serta sawah baru seluas 399,6 hektar. Lagi ini menunjukkan bahwa strategi intensifikasi ekstensifikasi berjalan simultan untuk mendorong peningkatan produksi pertanian daerah secara berkelanjutan. Di sisi hulu, peningkatan produktivitas dilakukan melalui penguatan peran unit pertanian lapangan dengan dukungan operasional di Lima Madani, sehingga pendampingan kepada petani dalam penerapan praktik budidaya produktif dan kelanjutan dapat berjalan lebih efektif dan tepat. Selain peningkatan produksi, kebijakan pemerintah juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan di mana-mana. Melalui program ketahanan pangan lestari, pemerintah dapat intervensi langsung di tingkat keluarga, khususnya dalam pemerintah, guna memastikan pekerjaan pangan sehat yang berbasis dalam negeri. Di sisi hilir, kami menekankan kepastian taksir pasar bagi petani. Kebijakan difokuskan pada pendekatan pasar langsung melalui pasar pangan dan pameran pangan lokal untuk memantau pada distribusian pajak dan indikator kesusahan petani. Integrasi sosial budaya ini mulai memberikan hasil. Produksi pangan seperti tahun 2005 khususnya padi, beras dan jagung mengalami peningkatan. Atas kerja tersebut, sekali lagi kami berterima kasih untuk semua pihak yang sudah bekerja keras dan akhirnya NTT mendapatkan penghargaan swasembada pangan nasional di 2025 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan sampai tahun ini kita tingkatkan lagi harus dilihat pada tahun ini. Kami ini menambahkan rekomendasi awal menuju tantangan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Rekomendasi kami sampaikan kepada TNI yang sudah membantu untuk produktivitas dari bidang pertanian, khususnya beras dan padi, dan juga buat Polri untuk aspek jagung. Kali itu kami juga dari Polri juga yang nanti kita diikutkan padi dan juga jagung. Perlengkapan dalam petani sejahtera, produksi berniaga, pasar terbuka dan rakyat tidak bergantung pada pasokan dari luar kebutuhan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ekonomi saat ini. Sebagai provinsi dengan sebagai sentra tenaga nasional, kita memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketersediaan protein hewani baik di daerah maupun di kebutuhan nasional. Data periode 2023-2025 menunjukkan tren yang positif. Populasi kami meningkat dari 581.118 ekor pada tahun 2023 menjadi 602.209 ekor pada tahun 2025. Atau untuk sekitar 69% dalam 2 tahun terakhir. Pengiriman sekolah semalam pada tahun 2004 kembali pulih pada tahun 2005 dengan jumlah 51.791 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman tersebut terus berjaga dan kemudian pada kualitas tenaga kerja semakin meningkat. Agar ini dalam pengiriman yang makin banyak karena ternyata kita sendiri harus menjaga agar tenaga kerja tetap bisa kami untuk waktu ke depan. Populasi telkom menunjukkan peningkatan yang kuat dari 66.664 ekor menjadi 82.450 ekor atau tumbuh dari 3,7% dalam periode tersebut. Populasi kuda mencapai lebih tinggi lagi meningkat 29.904 ekor menjadi 41.943 ekor, naik 1,4%. Pada tahun yang kecil, populasi babi mencapai 1.083.200 ekor pada 2025. Disertai penurunan yang signifikan pada komunitas sapi dan domba. Di sektor pengunggasan, populasi sayur meningkat mencapai 4,8 juta ekor. Namun bagi kami, peningkatan populasi bukan satu ukuran berhasil. Peternakan harus saya kelas. Karena itu ke depan, fokus jangan diarahkan pada
peningkatan kualitas genetik ternak, ketersediaan pakan yang berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan hewan, serta hilirisasi produk ternak agar tidak dapat tinggal di NTT. Dalam fokus tersebut, kami menegaskan bahwa pembangunan peternakan tidak boleh berhenti pada peningkatan jumlah ternak semata, tapi diikuti dengan peningkatan nilai tambah, akses pasar dan kesejahteraan ternak. Karena pada akhirnya, yakni kalau banyak populasi ternak yang meningkat, tapi peternak yang sangat sejahtera dan berdaya. Sekali lagi, program hilirisasi peternakan juga sedang dilakukan kembangkan. Hadirin yang saya hormati, pariwisata kami tempatkan sebagai salah satu tekanan utama ekonomi lokal. Bukan sekadar produk, bukan sekadar sektor promosi destinasi, tapi ruang untuk bagi UMKM, pelaku seni budaya, serta penciptaan kerja hingga ke tingkat desa. Bagi kami, pariwisata harus menjadi instrumen pemberantasan pasar ekonomi, bukan hanya pertumbuhan atau kunjungan. Pada tahun 2025, menjadi momentum penting dalam pemberantasan event sebagai instrumen promosi terpadu. Pelaksanaan program NTT sepanjang 1.541 km dalam 10 etapa yang lintas Timor, Sumba, dan Flores, bukan hanya ajang olahraga, tapi platform promosi potensi alam, budaya, dan produk lokal. Penyelenggaraan program NTT melibatkan sekitar 400 UMKM lokal dan memberikan dampak ekonomi nyata. Total mempunyai efek pada kostum ekonomi mencapai 10,21 miliar. Ini yang bersama langsung. Dan kontribusi sosial pada sektor jasa perusahaan 2,60 miliar, transportasi 2,4 miliar, dan akomodasi makan minum 1,27 miliar. Ini menunjukkan bahwa event bukan sekedar bayar, tapi isu dari pergerakan ekonomi. Demikian pula program eksotik festival, NTT Budaya, Festival Seni Budaya NTT Anniversary 2025, dilakukan sebagai ekosistem ekonomi, program pertemuan antara produk lokal dan pasar. Dampaknya, terjadi berdasarkan tujuan selama tahun 2025 yang mencapai 1.840.408 orang, melakukan salary sebesar 1.278.453 kunjungan atau sekitar 143,9% dari target yang sudah dicanangkan. Sektor pariwisata tidak hanya pulih, tapi cenderung signifikan pertumbuhan sebesar 17,9% setelah transaksi pada tahun sebelumnya. Cara ini menunjukkan bahwa pariwisata NTT bukan sekedar bangkit, tapi boleh dibuat sebagai faktor pertumbuhan yang terus dan berkelanjutan. Selain event, pengelolaan desa wisata dan promosi terpadu membentuk sebuah ekosistem sebagai destinasi berbasis alam, budaya, dan transport teknik. Lebih penting lagi, peningkatan dunia ini menggunakan ekonomi lokal dari UMKM, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif desa. Pariwisata tidak hanya menjadi etalase promosi, tapi menjadi pemungkit kesejahteraan masyarakat. Namun kami juga menyadari bahwa keberhasilan pariwisata tidak diukur oleh event semata. Keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tingkat bawah. Karena itu, penguatan dan kapasitas SDM pariwisata menjadi prioritas kebijakan kami di depan. Melalui program lokal champion, sebanyak 30 UMKM lokal dan 2 kabupaten kota memiliki pelatihan untuk memperkuat kemampuan pariwisata berbasis masyarakat yang ini mereka pergi ke Bali belajar betul dan bagaimana ini kemarin di Bali. Mereka berusaha mempunyai sebagai pelajar teknis dan sebagai penggerak yang mempunyai kualitas layanan, mengelola dan dibawa secara profesional dan memastikan dampak ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat di daerah pariwisata tersebut. Ke depan, fokus kebijakan dalam penguasaan desa wisata dan kelompok desa wisata, POF-DARWIS, sebagai aktor utama di tingkat lokal. Tujuannya jelas agar menempatkan pariwisata berputar dan tinggal di desa, memperkuat ekonomi keluarga, serta mendorong tumbuhnya ekosistem pariwisata berkelanjutan dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTT. Karena itu bagi kami, pariwisata bukan sekedar menarik wisatawan, tapi pariwisata sekali lagi seperti aspek dan juga sektor lain harus mengadakan kesejahteraan. Hadirin yang saya hormati, struktur ekonomi wisata itu masih sangat dilakukan oleh sektor informal. Di balik angka pertumbuhan ekonomi, terdapat jutaan petani yang bekerja di ladang, nelayan laut setiap hari, pengelola hutan, pelaku UMKM, dan orang dalam negeri, peternak dan sebagainya, yang menggantungkan hidup pada kerjaannya. Mereka berkampung ekonomi daerah di NTT dan sampai ke desa kurang di seluruh Nusantara Timur. Tapi bersama yang paling rentan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah tidak terduga. Karena itu tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTT bersama DPRD NTT menempatkan perlindungan perjalanan sebagai prioritas kebijakan. Melalui program perlindungan perjalanan, sebanyak 100.000 pekerja informal didaftarkan dalam skema
sosial kebajikan. Ini program terbesar yang pernah dari Indonesia yang dibuat oleh Kementerian dan Kementerian. Jadi ini program pertama Kementerian yang membuat program ini. Satuan program ini meliputi petani, nelayan, pengelola hutan, atlet berprestasi, serta program seperti ganda, lansia produksi dan penyandang disabilitas yang masih aktif bekerja. Program ini dialokasikan anggaran sebesar 10,8 miliar, dilaksanakan sekitar tahun lalu, dan mencakup 20 kabupaten kota se-NTT, menjangkau wilayah di daratan maupun semua wilayah kepulauan. Urgensi program tersebut adalah berbagai musibah yang tidak terduga. Contoh peristiwa menimpa matinya dulu ini. Seorang petani di desa Kalawi dan petani yang mengerjakan dan bekerja, dan seorang petani pedagang nasi laut di desa Orbelo yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, menjadi pengingat bahwa pekerja di kota menghadapi sedikit tampak pasien perlindungan. Keluarganya berterima kasih luar biasa bagi Kementerian dan Kementerian Provinsi NTT karena akhirnya mendapatkan santunan kematian, bahkan ada yang anak-anaknya 2 orang mendapatkan beasiswa sampai dengan lulus kuliah. Itu akhirnya program ini. Lalu peserta beasiswa juga, awal kedua pekerjaan tersebut memperlambat santunan kematian dan penurunan ekonomi. Saya ingin memastikan bahwa risiko bahwa tidak bisa terjadi, keluarga tidak sepenuhnya menanggung beban sendiri. Bagi kami, pendengar perjalanan penyesuaian program administratif tidak wujud keadilan negara melindungi mereka yang bekerja di sektor informal agar seperti tidak berubah menjadi kemiskinan baru di kota yang tidak. Kebijakan ini memiliki 3 tujuan utama: memberikan rasa aman bagi pekerja dan pekerja di lingkungan produktif, menjaga keberlanjutan ekonomi daerah melalui investasi dalam dunia sosial dan manusia, dan mencegah munculnya kemiskinan baru atau risiko kerja yang menimpa tingkat nafkah di dalam keluarga. Inilah bentuk keadilan pemerintah, DPRD, Provinsi NTT dan Pemerintah Provinsi NTT yang berpihak pada masyarakat rentan pada kelompok miskin dan membuat rakyat melindungi ketika menerima risiko. Pimpinan dan DPRD serta undangan yang kami hormati. Pada pilar kedua yaitu pilar kesehatan, pemerintah Provinsi NTT menetapkan bersama pimpinan anak sebagai tolak ukur utama kebersihan pembangunan. Keselamatan ibu saat melahirkan dan juga kami adalah aturan paling mendasar dari kualitas pelayanan publik dan pelayanan nyawa kepada warga. Karena itu, perubahan akan seperti ibu dan anak, ibu dan bayi, kami pandang sebagai tanggung jawab moral yang harus sama-sama kita laksanakan. Pendekatan dilakukan berbasis data melalui audit laporan peringatan di seluruh kabupaten kota. Rekomendasi audit tidak ditindaklanjuti dalam bentuk penyelesaian program, peningkatan kapasitas serta pembenahan pelaksanaan pelayanan. 5 kabupaten yang kontribusi tertinggi periode 2020-2024 ditetapkan sebagai wilayah prioritas yang berhubungan dengan terfokus. Di sini layanan dasar, pembangunan puskesmas menjadi perhatian utama. Kompetensi tenaga kesehatan ditingkatkan dari supervisi dapat lebih intensif untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan standar utama pasien. Sistem rujukan gerak laboratorium dapat terus diperbaiki agar proses rujukan dapat cepat dan koordinasi dengan keselamatan penanganan dapat dicegah. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari program sistem yang konsisten agar dapat beranak semakin responsif, aman dan bermutu. Hadirin yang saya hormati, model penyelenggara integrasi berbasis kekuatan ini menjadi prioritas dalam tidak kesehatan. Prinsip yang menentukan jelas, deteksi cepat, proses terkoordinasi, penguatan surveillance dan perlindungan masyarakat. Strategi ini tahun tidak parsial atau penyakit, tapi memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas laboratorium, perlengkapan puskesmas, hingga mekanisme rujukan di berbagai rumah sakit, agar penanganan peserta kerja bisa berjalan. Eliminasi malaria di agenda penting mengingat rata NTT sebagai kepulauan dalam mobilitas tinggi. Tahun 2025, pemerintah diperkuat secara masif, organisasi tentang diperkuat, serta dukungan laboratorium dan pemantauan migrasi ditingkatkan. Intervensi terintegrasi dengan layanan pusat hiburan anak untuk melindungi bahan dan balita sejak dini. Hasilnya akan diskusi kasus malaria di tahun 2025, malaria berbeda menjadi 4.032 kasus dibandingkan dengan kasus sebesar 7.122 kasus, turun hampir 50%. Pengendalian pemodal ini dilakukan oleh masuk dengan PKM plus dan peningkatan kesiapan dan potensi tidak luar biasa. Dalam penanganan TBC ini bahannya penyakit COVID ini. Pada tahun 2024, KPI selalu pelayanan minimum SPM program TBC berdasarkan pertumbuhan TBC sebesar mencapai 30% dari target 100%. Sementara capaian perubahan kasus TBC berada pada angka 55% dari target 90%. Pada tahun 2025, terjadi perubahan signifikan dalam hasil terlaksana
dan dapat SN meningkat menjadi 22% dalam berdasarkan yang ditetapkan. Dapat penalokasi mengalami peningkatan 62% dari target 90%. Meskipun masih memerlukan kemasan lebih lanjut untuk mencapai target nasional secara lebih optimal. Pemerintah provinsi melaksanakan screening massal di 22 kabupaten kota pada bulan November sampai Desember tahun lalu, termasuk penggunaan kalkulator X-ray. Pendekatan ini mendasar perubahan data kerja, di mana pemerintah kabupaten kota didorong terus-menerus untuk juga menjaga masyarakat untuk menemukan kasus lebih awal dan memutus sampai perubahan secara lebih besar. Pada berbagai sumber data, angka kematian turun dari perkembangan kasus tahun 2024 menjadi 30 kasus 2025, menurun 34,8%. Hal ini tercapai dari vaksinasi dasar dengan 290.508 hewan penularannya, pembatasan perjalanan hewan, serta respon cepat di sektor yang dikoordinasi oleh BPBD, Provinsi dan NTT. Kerjasama dengan kami dari dalam universitas turut memperkuat hal yang berbasis kliniknya khususnya di Pulau Timur. Langkah ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan mulai memberikan kesehatan dan ukur setelah semua pihak berinvestasi untuk keputusan ini. Hadirin yang saya hormati, dalam percepatan program organisasi, pemerintah Provinsi NTT akan mengintegrasikan seluruh intervensi melalui aksi konvergensi di NTT Sampai yang diputuskan oleh Gerakan Anti-Korean sebagai 8 inovasi layanan integrasi. Dengan adanya kampanye 8,4% pada 2025, pendekatan yang kami bangun dilakukan pengasuhan, layanan kesehatan, intervensi fisik, penguatan data, hingga kolaborasi sektor. Pada dimensi layanan pengasuhan, diperkuat program orang tua asuh, terapi di center, sebagai balita gizi serta program modeling di desa prioritas. Akomodasi dana desa berjalan untuk penanganan balita dan masalah gizi spesifik sesuai regulasi berbagai. Di sisi tata kelola, integrasi santri dikembangkan melalui lini lain agar siap vaksin tetap berintegrasi dan ditangani. Layanan telemedicine diperkuat untuk menjaga dari daya dan kepulauan, dan koordinasi dengan pemerintah diperkuat agar kebijakan berjalan dalam sistem yang saling terhubung. Intervensi dilakukan berbasis penanggapan melalui KMD, pemberian pesan tambahan, yang disesuaikan potensi daerah serta pengembangan komunikasi untuk mendukung tangan keluarga. Peran dari posyandu diperkuat melalui target dan organisasi berkelanjutan, sehingga pemantauan melalui masalah gizi berjalan konsisten dan tepat sasaran. Pembuatan kesyukuran dilakukan melalui pemenuhan sarana pelaksanaan dan kesehatan, termasuk pengembalian data dan penerapan kris dan perhatian khusus pada batas rumah sakit daerah pertama. Hasil yang terlihat, data EPP-DBM Provinsi Sampai menjadi 20,2% dari 21,2% tahun 2024. Perubahan ini merupakan hasil kerjasama lintas sektor semuanya yang melalui lebih dari 10.000 masyarakat. Namun ini masih belum akhir. Setiap anak STT harus mengupayakan bebas santri karena mereka telah melaksanakan investasi SNMPT dan program ini harus kita berikan secara konsisten dan terukur dari waktu ke waktu. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan agenda nasional pembangunan sumber daya manusia, pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan penuh dalam implementasi program makan bergizi gratis sebagai bagian strategi dan gizi yang infrastruktur dan integrasi. Program ini akan dapat bukan sebagai bantuan konsumsi jangka panjang atau jangka pendek melainkan sebagai investasi strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas inovasi masa depan, terutama penanganan wilayah yang berkembang ekonomi dan pembangunan gizi. Pemenuhan kebutuhan sesuai ini merupakan fondasi untuk peningkatan kecerdasan dan analisis dan resesi sumber daya manusia. Melalui penelitian strategi masyarakat konsisten, kami ingin juga memastikan bahwa anak-anak itu memiliki kondisi lebih baik dan kondisi belajar optimal sehingga mampu bersaing di masa depan. Program ini terletak pada dasarnya di hubungan dan potensi ekonomi lokal. Lalu masuk bahan pangan dikaitkan dengan produksi dan pertanian di peternakan daerah, sehingga bahan baku dasar produksi petani dan peternakan berkembang. Dalam kebijakan ini, perbaikan gizi berjalan sendiri dengan penguatan ekonomi masyarakat. Program ini mengajar meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda dan anak kita. Kami juga mendorong perputaran ekonomi lokal, memperkaya UMKM, pangan, dan membuat ekosistem daerah berkelanjutan, membuka lapangan kerja, dan dalam berbagai kejadian kita membuat anak-anak berlanjut sekolah dan lanjut. Jadi di ini juga selain yang berkaitan juga baru berkaitan juga
Ternyata juga anak-anak itu tidak menjadi lagi sekolah dan belajar karena ada SPG. Anak-anak sekolah yang pernah menjadi sangat sudah sekolah. Pimpinan lembaga kerja serta wakil utama dan yang hormati. Pada bulan ketiga di sekolah pendidikan, pemerintah provinsi NTT mendapatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pembangunan manusia yang syarat dan potensi dan terutama daerah. Ada kebijakan kami tegaskan, pendidikan di NTT harus dilakukan sektor bukan seperti kelautan, pertanian, peternakan, pariwisata serta penguasaan teknologi, serta lulusan tidak terkait dari konteks sosial ekonomi tempat mereka tumbuh. Komitmen terhadap pendidikan yang seksual diwujudkan oleh pembentukan 8 titik suara di seluruh kabupaten ini usulan dari 9 dosen NTT. Salah satu proyek operasi adalah suara di UPT Sentra Mata UPAN yang lain 100 peserta didik pendidikan SMP. Langkah ini merupakan langkah untuk kebijakan untuk memperoleh akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk memastikan keberlanjutan akses tersebut, pemerintah provinsi membentuk program bantuan sosial bagi 1.124 siswa dan alokasi 200.000 per bulan untuk per siswa dan total anggaran 2,7 miliar. Kemudian ini menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak tidak putus sekolah. Tentu juga kita bertemu karena banyak dibantu oleh PIB yang berasal dari pemerintah pusat dan banyak sekali yang harus diinvestasi. Penguatan pendidikan vokasi untuk dorong melalui pendidikan vokasi lapangan dan potensi daerah. Sekolah vokasi bersama berbasis potensi daerah akan digunakan di belasan daerah tingkat 2 di NTT. Pemerintah provinsi NTT dan situasi ini dan persetujuan dari DPR provinsi kemudian dijalankan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Universitas Diambil. Kami menilai bahwa kualitas pendidikan dibutuhkan oleh kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, pada tahun 2025 diberikan insentif kepada 1.500 tenaga pendidikan, khususnya di daerah pendidikan daerah 3T daerah pinggiran, dengan total anggaran 9,09 miliar. Kebijakan ini bertujuan memperkuat motivasi dan kualitas pendidikan di wilayah saat ini menghadapi keterbatasan. Di wilayah 3T, dukungan ini diberikan untuk menunjang teman-teman guru dan pendidikan. Kualitas tersebut didukung juga oleh kebijakan dan sarana dan prasarana di dalam perusahaan SK dan SMK, percepatan transformasi digital pada 10 sekolah, distribusi 11.000 buku ajar di 12 kabupaten prioritas, serta informasi aplikasi titik ID di seluruh SMA dan SMK pada 22 kabupaten kota se-NTT. Sebanyak 207 guru belajar teknologi menjadi pertama transformasi digital, didukung uji aplikasi teknik untuk membangun sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan bersama. Pemerintah provinsi juga memastikan bahwa siswa berprestasi dan ramah kondisi ekonomi. Pada tahun 2025, 4.642 siswa diterima di perguruan tinggi negeri, 2.970 siswa dalam seleksi sekolah kedinasan dan 25 siswa SMK dan lolos di SMA Teluk sekarang. Ini menunjukkan bahwa daya saing sebagai SMK terus meningkat di internasional nasional. Namun bagi kami yang juga ada, kami adalah awal, kami juga terus meningkatkan komunikasi daya saing dan juga kesadaran yang panjang yang menjadi tetap bersama. Kita punya PR besar. Kemarin baru saja mengumumkan di dalam media bahwa kita nomor 3 terbawa, dan itu menjadi beban yang juga terus bersama karena sejak SD sampai SMA perbaikan tersebut harus dilakukan serius. Karena tidak mungkin SMA terima anak baik kalau SD dan SMP juga tidak kita benar. Pimpinan dan anggota DPR setelah mengikuti yang saya hormati. Pada kita tempat di program komunitas, pemerintah provinsi NTT mendapatkan masyarakat sebagai objek penerima program dan itu subjek utama pembangunan. Hal ini yang menegaskan pembangunan didukung oleh kapasitas sampai kebutuhan komunitas dan ekonomi kolektif yang berada di desa. Dalam rangka ini, operasi Indonesia sebagai instrumen strategis yang digunakan sejalan dengan amanat pasal 23 Undang-Undang 95. Ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui operasi program ini. Kami menilai syukur terkait tenaga kerja kita bersinggungan dengan sektor informal dan pendapatan yang buruk sambil dan belum merata, terutama dengan pemuda dan perempuan. Karena itu, pendekatan yang kami masih dalam bantuan, tapi investasi pada karakter kepemimpinan dan juga sosial. Lalu program ini terkait pada tahun 2025 dilaksanakan satu 20 kegiatan melampaui target awal. Program ini tidak hanya prioritas ekonomi pemuda, tapi juga memperkuat ketahanan sosial, kontribusi pencegahan kekerasan, narkoba, pendidikan usia dini dan berbagai orang. Kami ini pemuda yang tumbuh secara yang produktif, selalu menunjang secara sosial.
kedua pemuda dan perempuan yang itu pada kesempatan adalah basis pekerja lokal, kria, kuliner, fashion, tata rias dan desain grafis untuk membuka usaha di desa dan mendorong transformasi sektor informal menjadi usaha kreatif di depan. Pemerintah Provinsi NTT juga terus memperkuat pengaruh usaha gender melalui program Pemberdayaan Perempuan yang berorientasi pada keadilan ekonomi. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan wilayah khususnya untuk milenial, milenial dan usaha keuangan. Yang ini dilanjut meningkatkan kapasitas kewirausahaan di transaksi keuangan serta kepercayaan diri perempuan yang akan mampu berperan lebih aktif dalam proses keluarga dan juga komunitas. Untuk memastikan keberlanjutan dari berbagai program tersebut, pemerintah provinsi NTT melalui program Global Bisnis melalui pengadaan tata kelola, akses pasar dan pembuatan model usaha sehingga UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tapi naik kelas secara berkelanjutan. Fondasi ekonomi kreatif diperkuat melalui tiga operasi desa kelurahan putih di seluruh wilayah NTT yang sudah berdiri dan itu terbentuk pada juta saja, tapi juga bersama dengan semua pihak dari pusat, kabupaten kota, serta desa kelurahan kita pastikan bahwa program operasi dilakukan oleh profesional dan secara total perkara lebih efisien. Sebelum kita ini menunjukkan bahwa serta konsisten pembangunan NTT dilaksanakan untuk memastikan investasi pada manusia dan komunitas negara. Karena pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila digerakkan oleh masyarakat yang berdaya dan terlibat aktif dalam pembangunan. Karena pada akhirnya kekuatan NTT bukan hanya berselai, tapi juga kekuatan komunitas. Pimpinan dan ketua NTT dapat kita beri kebenaran dan saya. Pada bulan 5 yang segera pembangunan tersebut berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan pembangunan jalan dari desa dan wilayah ini sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur bukan sekedar revisi, tapi pelaksanaan akan ekonomi bergerak, baik dalam pendidikan berhasil dan kualitas pendidikan kesehatan. Pada sektor perumahan, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten NTT, dan juga desa provinsi NTT, kami merencanakan dengan skema satu protokol ada pembangunan atau ada kita membuat perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat untuk program dengan biaya 20 juta per rumah. Ini seperti program yang kami POPR itu tidak punya petahana sendiri yang kemarin. Rencana ini kami buat sesuai NTT dan sampai yang kami sudah seluruh daerah semua kabupaten kota sudah melakukan tindakan dan nanti kita akan membantu kira-kira sekitar kalau semua saya yang benar kira-kira sekitar 31 ribuan rumah layak huni NTT. Di sektor tenaga listrik pemasangan tenaga listrik dalam bagi 150 keluarga di kabupaten Satu Raya 2, Nanggara Timur, Sumatera Raya, Timur dan Selatan, dan juga Malor untuk meningkatkan hasil elektrifikasi yang memastikan energi tidak lagi menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi dari proses perjalanan. Pada proses berjalan, tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar 96,53 miliar untuk 3 menjalankan pekerjaan, di mana penanganan jalan sepanjang 46,62 km serta pembangunan rutin di 58,30 km. Hasilnya kondisi jalan rata meningkat dari 1.877,07 km pada tahun 2024 menjadi 1.873,91 km pada tahun 2025. Sementara jalan rata menurut jalan tengah dari 860,24 km menjadi 813,30 km. Tentu data ini tidak mendapatkan banyak sekali permintaan dari CNTT yang belum bisa dipenuhi. Saya dan kawan dari jajaran di seluruh OPD bersama teman-teman ibu pimpinan dan BPD banyak sekali yang masuk, kita akhirnya memberikan prioritas bagi yang sangat membutuhkan karena yang bermanfaat. Sebagai langkah strategis depan, pemerintah provinsi telah menyusun usulan pembangunan dan pembinaan sosial provinsi melalui skema instruksi presiden daerah IDP tahun 2006 mencakup berbagai meter bersama strategis, termasuk lintas selatan kawasan di Polres dan ruas utama di Polres, Sumbar, Alor, dan juga di Lembata untuk berdua. Setelah keseluruhan, pembangunan infrastruktur akan dilakukan untuk memperkuat konektivitas produksi, menurunkan biaya logistik dan membuka akses dari pendidikan dan kesehatan dan juga untuk berbagai ekonomi lainnya. Jalan yang baik memperkenalkan distribusi dan pertanian perikanan, diselenggarakan ekonomi masyarakat dan kepala ekonomi meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga kapasitas yang kami miliki,
kami memastikan bahwa pembangunan dan keputusan di kota-kota tapi bisa menjaga seluruh wilayah sebesar Tenggara Timur. Karena bagi kami, infrastruktur harus dibangun, infrastruktur yang dibangun harus dengan akses bagi mereka yang membutuhkan. Pimpinan dan anggota bisa bangun undang-undang yang saya hormati. Pada pidato ke-6, reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, pemerintah provinsi NTT melakukan profesionalisasi aparatur sipil negara sebagai fondasi dan bukti yang berkualitas dan terpercaya akuntabel. Reformasi birokrasi kami harapkan bukan sekedar memenuhi integritas administratif, tapi cara kerja, budaya organisasi, dan orientasi kinerja agar berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat. Saat ini kami juga bersama semua program berdampak dan terukur. Pelaksanaan reformasi berkuat kalau dengan aksi semakin besar, terukur dan syarat dan kerja personal, dan juga pada birokrasi efisien, efektif, bersih dan layanan. Dalam proses perubahan informasi, pemerintah provinsi NTT meraih kualitas informatif dengan nilai 93,30 berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat tahun 2025. Namun bagi kami, ketentuan pada sekedar pemenuhan kewajiban informatif, melainkan harus menjadi ruang kontribusi publik yang aktif dan berdampak. Atas dasar itu, pemerintah menginisiasi program Megaratnya yang Yoni Megaratnya sebagai program ofis pada publik dan provinsi yang mempercepat penanganan aspirasi masyarakat. Sejak tahun 2000 pemerintahan, program ini berfungsi sebagai sistem pengelolaan integrasi yang prinsip dalam provinsi pada proses yang jelas serta peringatan dan pengaruh. Hingga tahun 2025, 100% dari transfusi pengaduan masyarakat dalam negeri tanpa berkorespon maksimal 3 jam mulai juga membentuk disiplin baru dari birokrasi mengenai berbagai aspirasi dan juga diperkuat dan laporan diri pada pimpinan daerah. Dan saya layanan sesuai dengan kondisi lain SPT. Layanan tetap muka tetap tersedia di kantor gubernur dan kadang-kadang juga ilegalnya juga turun ke berbagai tempat untuk dibawa pengaduan. Sebenarnya kadang melalui daring atau melalui digital bisa melalui WhatsApp pada nomor 0811 383 1988 dan 0811 383 1989. Ini juga dua nomor yang dibuka dan terpercaya siap menerima pengaduan aspirasi satu putaran dari seluruh masyarakat NTT, bahkan dari NTT dan juga organisasi yang diberikan pada anggota ini. Pengelolaan dalam pada aktivitas secara daerah, sehingga setiap pengaduan dokumen tersebut ini direkam di proses dan tersebut kabar setelah perjalanan ditetapkan dan dilaporkan. Dan ini setiap minggu dilaporkan dalam grup di bidang dan awal dari saya selalu memantau perkembangan dari aspirasi. Reformasi digital berperan melalui penerapan proses Sambo sebagai kelas sekolah digunakan dan berprestasi. Capaian nilai SPBE 3,9 kategori sangat baik, serta penerapan digital pertama awal 2024 menunjukkan kemajuan sistem pemerintah berbasis elektronik. Digitalisasi juga menjangkau layanan dasar dalam kehidupan puskesmas di seluruh kota dan dalam sistem antara digital. Dan NTT salah satu yang juga dapat telemedicine yang pertama ini dari sekarang beberapa proyek lain. Selain dengan itu, optimalisasi peraturan daerah terus melalui berbagai layanan, pengatur pajak dan retribusi serta pengelolaan potensi ekonomi secara transparan dan berkelanjutan. Dengan berbasis terkait profesional, responsif dan berbasis sistem digital, kami mendapatkan pemerintah yang efektif, bersih dan berdampak nyata bisa kita kerjakan dari waktu ke waktu dan sebagainya. Karena pada akhirnya reformasi birokrasi bukan sekedar sistem, tapi peran publik yang terus dapat dan harus berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT telah ikutan dengan hormat. Pada pilar akhir pilar ke-7, pilar kolaborasi, pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Lebih dari itu, kolaborasi merupakan pilar esensial yang mengatur dan mengikat seluruh pilar ini. Ekonomi berkelanjutan tidak akan tumbuh tanpa sinergitas sektor. Kesehatan tidak akan membaik tanpa kerjasama, usaha daerah dan partisipasi masyarakat. Pendidikan kita akan menggunakan perjalanan desa, komunitas, keluarga dan seluruh partisipasi dari partisipasi. Infrastruktur tidak akan menggunakan koordinasi infrastruktur. Reformasi birokrasi tidak akan bergerak dengan basis dalam hubungan publik dan informasi. Oleh karena itu, kolaborasi yang terpenting sebagai daerah yang menyatukan seluruh alat kebijakan. Dengan karakter geografis pulau dan tantangan pembangunan yang kompleks, NTT juga lebih dalam dengan sektor dan komersial. Sinergi menjadi fondasi dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, komunitas, diaspora,
berkenaan soal realisasi pembangunan. Pembahasan kolaborasi dimulai dari internal pemerintahan melalui program bersama seluruh bupati, wali kota, sekretariat dan kebijakan tidak berjalan berkoordinasi, tapi itu sesuai dengan kesatuan wilayah pembangunan. Di tingkat regional, pemerintahan sinergi dilakukan melalui kerjasama regional Bali, NTB, dan juga NTB, KPMN. Yang diketahui adalah bersama pada tanggal 28 Januari lalu di Labuan Bajo. Kerjasama ini memperlukan integrasi ekonomi, konektivitas, pariwisata, logistik dan penguatan manufaktur wilayah, sehingga NTB semakin terhubung dengan ekosistem pembangunan kawasan Indonesia. Kami berharap model tersebut bisa dibuat nanti bersama dengan DPRD dan bukan pada semua lembaga pusat yang di NTB, kampus, teman-teman kita dan sebagainya. Kita akan nanti di kawasan di NTB juga bisa dibangun juga seperti teman kawasan di provinsi. Nanti bisa dibangun yang Merai sendiri, Lama Orang dan Alor sendiri, dan juga mungkin Polres Tengah, Sumba, Timur, dan itu sebenarnya belum membuat percepatan pembangunan di kawasan-kawasan ini. Pada dasarnya itu kami optimal melalui forum dialog dengan diaspora yang dilakukan kemarin bersama lalu yang menghubungkan 150 tokoh yang langsung dari 12 negara. Jadi diaspora yang didesainnya itu terus kami dahulu mendukung pembangunan di NTB sampai ke negara desa. Kontribusi dari diaspora juga kita harapkan kepada investasi, pengetahuan, akses pendidikan dan pengembangan sektor ekonomi strategis. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperkuat di bidang dari perbankan. Hilirisasi rumput laut, industri garam air sekaligus bersama BRI. Dan pada saat ini NTB bisa menjadi lokasi program, tapi bagian dari nilai pemulihan nasional. Pemerintahan yang memperkuat supaya masyarakat terus diperkuat melalui intervensi yang berbagai pendekatan berbasis komunitas. Bersama Budaya dan Diri Foundation, program Kartu Tahu, Mata Ramu, ESA, dan setiap saling dijalankan untuk meningkatkan kualitas tahun, ketahanan ekonomi keluarga, dan dengan saling saudara yang berpengaruh serta berkaitan ini. Bersama dengan kawasan Indonesia, akses air bersih dan diperkuat melalui platform dan air dan infrastruktur pompa tenaga surya. Sementara itu, pembinaan Kopi Indonesia difokuskan pada pengembangan sistem lanjutan untuk kopi dan kakao yang akan memiliki tambahan. Dalam sektor swasta, pembinaan sektor swasta yang berdasarkan di Smart Telekom sebesar 914 miliar dan Fortuna Paradis Optima sebesar 22,1 miliar. Pada kategori PPN, bangunan Pemda mencatat investasi 1,2 T. Investasi dari penggerak pertumbuhan oleh kepala infrastruktur, pariwisata, ekonomi dan kita amalkan. Sebelum disatukan dari sektor bersama ayah maupun NTB, sebagai lembaga kolaborasi yang mempertemukan gagasan kebijakan dan investasi infrastruktur. Karena kami meyakini bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hasil dari rupiah dan kerja keras kita bersama. Kali terima kasih bagi kita semua untuk anggota saya di sini yang sudah membuat ini sampai pada hari ini yang harus kita bersama. Di atas sesuatu yang telah disampaikan, pilar kolaborasi adalah kolaborasi nomor 1 yang memastikan setiap ada pembangunan bergerak serta terarah dan berdampak menuju Sulawesi Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas dan pemerintahan. Pimpinan dan anggota DPR serta KPU undangan jawaban. Hasil survei keputusan masyarakat yang dilakukan oleh Foxtrot dan Koalisi Pemerintahan menyampaikan kesan secara jelas. Masyarakat menempatkan ekonomi dan kesejahteraan 40,1%, tapi infrastruktur dan layanan dasar 30,2% sebagai prioritas utama. Artinya rakyat menginginkan pembangunan yang nyata, yang terasa di jauh keluarga, di jalan yang mereka lalui, di lampu yang menerangi rumah, dari pekerjaan yang memiliki anak-anak mereka. Dari sesuatu tersebut, masyarakat memberi pesan konkret, peningkatan kendaraan jalan umum, pengurangan pengangguran dan perubahan sosial harus menjadi PR dan kita bersama kita. Rakyat kita yang menilai, rakyat juga harus menjadi kompas, dan kompas kita menjadi kebijakan kita harus melakukan tahun kedua pemerintahan dan tujuan. Pimpinan yang harus terjadi serta kami pemerintahan kehormatan. Memastikan tahun kedua, alat kemungkinan dari negara kebijakan pemerintah provinsi NTB akan bergerak dari pendekatan makro menuju ke pendekatan mikro, lebih presisi dan lebih terfokus. Jika tahun pertama tahun fondasi dan pemerintahan, maka tahun kedua adalah tahun percepatan yang menuju langsung akan persoalan di kita desa dan keluarga. Untuk memastikan aktivitas segala efektif,
pemerintah provinsi mereka mengikuti laju percepatan yang akan diisi oleh asn terpilih dari semua OPD untuk masuk di titik ini. Jadi kita ingin melihat nanti tidak ada OPD dalam titik yang bersama, dan nanti bersama dengan semua pihak kita akan menggunakan ini menjadi kesempatan agar program anggaran kita itu lebih presisi menuju pada yang membutuhkan. Di dalam keputusan umum ada kelompok komunitas yang diwajib kita salahkan dari program anggaran yang tertentu. Langkah ini menemukan prioritas utilisasi kalau kita adaptif dan berkolaborasi. Kita akan membentuk ikut tim optimalisasi kredit. Bersama dengan DPD saya terima kasih dan saya tahu DPD berkontribusi kami. Nanti bersama DPD kita akan pastikan bahwa seluruh ruang-ruang yang kami ingin kita optimalkan, apa yang masih kita ambil, akan kita perkuat agar ruang usaha kita menjadi hebat lagi dengan utilisasi kredit. Sekali lagi, para proses pemberdayaan masyarakat kita akan cari berbagai cara agar optimalisasi kredit bisa meningkat untuk menjadi target yang kita inginkan. Kemudian kita ingin pendataan kemiskinan. Dari kasus yang tadi, kami lihat bahwa ketika data kemiskinan kita itu tidak disiapkan dengan baik, ada saja yang kemudian akhirnya lewat. Dan banyak data dan banyak informasi sebenarnya itu bahwa data kemiskinan dari NTT ini mungkin saja belum tentu pada yang tepat. Nanti bersama dengan semua yang terkait, wakil pimpinan dan teman-teman dan semua wakil dan pimpinan dari instansi pusat, BUMD, TNI Polri, kita akan pastikan bahwa data kemiskinan NTT itu harus fokus jelas. Jadi kadang-kadang kata keluarga, kata teman, pendukung, ini pemerintah. Dan dari sampai mengenai data kemiskinan ini kita harus selalu. Jadi kadang-kadang kita pakai pesan sebagai keluarga, sebagai seorang sebagai keluarga. Kemudian ada yang miskin betul tidak dapat melakukan yang tidak. Jadi kita seperti ini sudah diceritakan di kursus untuk memastikan bahwa datanya presisi dari bantuan kita pasti terdekat. Dan juga kita lebih perlu kemiskinan semua program pusat, provinsi, kita juga maupun dari berbagai pihak kita pastikan juga semua program itu sampai bagaimana. Kemudian ini perlu ada seperti kelihatan kita mesti memastikan bahwa UMKM kebebasan dan keuangan kita harus berjalan dengan baik. Data menunjukkan bahwa kur tahun ini NTT bisa diterima. Dan itu akan menjadi bagian dari fokus kita. Nanti bersama dengan kita dan BPKP dan sekali lagi kita setuju. Pimpinan perbankan juga setuju. Bank Indonesia sudah oke, BPKP sudah oke, semua program sudah oke. Kita yang pertama adalah dari kur yang kita terjadi ini bersama-sama kita cari yang tepat kita dorong untuk digerakkan agar bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang dewasa kita bisa. Kemudian tim optimalisasi dari kita. Seluruh program ini juga akan kita pastikan dari waktu ke waktu progresnya jelas dari kita pertama sampai kita yang ke-10. Yang kemudian berarti pemerintah, kami sadar betul bahwa sampai saat ini pemerintah provinsi NTT masih kurang dalam berkomunikasi. Saya tahu teman-teman OPD sudah banyak, tapi komunikasi kita kurang. Nah, yang perlu kita juga untuk menjelaskan apa saja yang sudah, sedang dan belum yang nanti menjadi tempat untuk kita bisa ukur kerjasama dengan baik. Dan sangat untuk seluruh pihak kita jangan sampai membuat media sosial efektif penuh dengan hoax. Media sosial efektif penuh dengan hoax yang membuat orang yang bagus itu kemudian kurang bisa tampil di situ. Akhirnya kita banyak dengan urusan yang bersifat gosip, bersifat menyangkut bersama dan kemudian pada kami yang muncul di kita. Saya berharap agar keluarga efektif semua pihak kita taruh dalam baik bisa distraksi komunikasi yang itu akan bisa menjadi contoh buat semua kita menjadi budaya ke depan. Lalu teman-teman di balik ini akan berharap agar birokrasi kita lebih cepat, inovasi efektif, efisien dan menjaga kebutuhan masyarakat. Mulai dari awal nanti, pemerintah NTT mulai fokus untuk intervensi dan bisa terfokus sama dengan suatu komunitas NTT. Dan juga kita akan berharap agar pengentasan percepatan pada kemiskinan dan kemudian samping wilayah karena kemiskinan dilaksanakan dengan baik. Dan desa dan protokol dengan provinsi dan pusat bisa dikolaborasikan untuk memastikan bahwa dengan data dan basis keluarga yang jelas, setiap rupiah kita keluarkan itu berdampak bagi keluarga yang dibutuhkan. Strategi ini adalah sebuah komitmen kita untuk memastikan bahwa capaian makro daerah yang kemudian berujung pada keluarga dan orang-orang yang di sini bisa berdampak bagi keluarga-keluarga yang sudah NTT. Dan juga benar-benar nanti ada statistik atau sinari pada kualitas masyarakat di tingkat desa kelurahan Surabaya. Untuk memastikan percepatan berjalan ke arah, ditetapkan 7 arah kebijakan utama tahun 2006. Pertama, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga
pendekatan preventif yang difokuskan pada pengelolaan risiko, lalu pendekatan layanan kesehatan, gizi, perlindungan sosial, basis data perlindungan sosial dengan basis data perizinan dan samping akan diperkuat dari waktu ke waktu. Sebagai informasi, kami di Provinsi NTT juga nanti seluruh aparat provinsi terutama yang punya jabatan ini itu sudah disahkan bahwa nanti dengan data fisik dan data samping ini setiap pimpinan OPD saya awal dari semua pimpinan akan bertanggung jawab untuk masing-masing menjadi orang kuasa. Jadi pemerintah provinsi akan juga menjadi orang kuasa dari anak samping BNPB berbasis data dari tadi. Perluasan lapangan kerja dari perusahaan. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif serta pengembangan sektor produktif berbasis ekonomi lokal untuk menambah tenaga kerja usia pemuda dan perempuan. Ketiga, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan tata kelola pajak dan berbasis daerah, digitalisasi sistem pendapatan serta pembangunan daerah akan menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas sipil pada lanjutan. Keempat, peningkatan kualitas sandi daerah berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan akan dievaluasi berdasarkan dampak dan hasil, bukan semata dari anggaran. Jadi bagi uang yang tidak berdampak atau ini tidak berdampak akan dicari. Yang memang berdampak dan hak berdasarkan angka dari angkatan yang kita bawa. Belanja publik harus efisien terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Kelima, penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, pemerintah pusat, pemerintah desa kelurahan, dunia usaha, akademisi diaspora akan terus diperkuat agar pembangunan di dalam kota dan juga terperimentasi. Keenam, instruksi pembenahan dan perizinan. Validasi dan integrasi perizinan akan menjadi prioritas, sehingga kebijakan teknik sosial berbasis bukti tidak lagi mengenai estimasi yang kurang presisi. Ketujuh, penguatan kebijakan berbasis bukti dan riset. Setiap keputusan kebijakan ditopang oleh teknik dan data verifikasi. Keputusan yang diambil memiliki yang kuat serta melakukan kebutuhan real masyarakat. Dan hal tersebut kami belum menjadi sedang lanjutan melakukan fase akselerasi. Kita bergerak dari penanganan sistem menuju penanganan dampak, dari konsultasi makro menuju skala mikro, yang nanti disebarkan di tingkat desa lingkungan sesuai NTT. Bagian akhir, pimpinan anggota DPR serta wakil tamunan yang saya hormati, 1 tahun setelah kita lalui, kita penuh dengan banyak tantangan. Tentu pemerintah provinsi juga banyak kekurangan, tapi dari pemilihan yang tidak tersurut dan sangat akan jalan. Ini spirit kami, saya tahu dari semua ASN NTT, saya pikir spirit kami pimpinan anggota DPRD, spirit kita semua. Fondasi sudah kita bangun, ini saatnya kita mempersoalkan, namun kita juga setuju pada diri sendiri. Peristiwa yang ada di DPR memperlihatkan terhadap sosial kita, terhadap komunikasi, terhadap presisi, dan juga segala sesuatu yang bagus sebuah. Kita memiliki program pendidikan, kita memiliki bantuan sosial dan pihak yang terlibat, tapi kita masih gagal membuka anak seperti ini. Jika kita semua bisa pastikan bahwa sistem perlindungan anak harus kita pastikan bisa berjalan baik. Jika kita berjalan bersama-sama, mudah-mudahan data pendidikan ini bisa kita dapat dengan presisi. Kemudian kita semua peranan bisa kita kerjakan dengan baik bersama-sama, peranan sosial, peranan agama, budaya, pendidikan, ekonomi, banyak sekali untuk memberikan kesehatan kita luar biasa. Kalau kita yang itu kesehatan luar biasa, saya pikir pelindungan kita kita dapat. Tapi kalau ada data kita lemah, kita akan sulit untuk mengurus semuanya. Yang saya kita betul kita semua di sini para pimpinan dan teman-teman yang hormat. Kami belum sekali mendapat di pemerintah sampai tingkat desa itu seluruh perangkat pemerintahan TNI Polri bahkan dibantu oleh kampus semua pihak kita bisa data musiknya harus benar. Jangan jangan ada anak keluarga, anak teman, anak sahabat masuk datanya karena faktor-faktor kedekatan. Jangan karena faktor politik. Karena itu mendukung kembali ketika berbagai kompetisi politik atau karena faktor yang kita dapat ada informasi bahwa dapat karena bantuan sosial tadi ada masuk data itu dibantu daripada memberikan sudah cukup. Kita yang ada di luar ini bertanggung jawab dengan mati orang-orang yang dan produksi kedua
yang tadi seperti tadi kita bantu, dan juga pada kedua ini adalah proyek struktural. Kita terima pada Jepang, kita juga bukan disininya. Kita perkuat prediksi dan visualisasi mengenai kemiskinan. Kita dorong terus kualitas pendidikan kita harus dibawa lagi. Kalau memungkinkan kita coba regulasinya. Kalau anak-anak itu tidak naik sekolah, kami paksa naik kelas. Kualitas pendidikan kita sangat buruk dari itu. Dulu kita pernah meneliti tentang orang hebat di seluruh Indonesia, guru-guru. Tapi hari ini pendidikan kita sangat buruk kualitasnya. Menurut saya kita harus melakukan anak-anak bersama untuk pendidikan itu. Dan juga pendidikan sosial harus kita pastikan dengan yang baik. Kalau pada akhirnya keberhasilan kita semua di sini diukur bukan dari angka-angka pengalamannya keluarga yang bisa keluar dari kemiskinan, tapi juga sebenarnya anak-anak yang kumpul sehat dan cerdas, seberapa besar seberapa peran yang sudah kami persiapkan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Kita mungkin tidak dapat membanyak sekaligus. Yang lagi kita jadi semua jalur pada waktu ini. Tapi kita bisa memastikan bahwa setiap hari NTT bisa kita buat lebih baik lagi, lebih maju lagi dari integrasi dengan luar biasa pada anak-anak yang dalam kesulitan. Tahun 20 ini sudah naik sektor. Bersama dengan dalam yang tinggi. Ini lebih kompak semua untuk kita semua masuk dalam tahun 2026. Maka juga kebijakan 2026 hanya mungkin kita pengeluaran memastikan rakyat NTT itu lebih cerdas, lebih sehat, lebih sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Mari kita jaga tenaga kami dengan baik, kita jaga amanah yang kita lakukan dengan baik, dan dari Joni bersama seluruh aparat pemerintah mengajak agar kita semua bisa lebih bersih dari ke depan untuk memastikan agar percepatan perubahan itu bisa lebih cepat. Dengan semua kolaborasi dengan akhir tulus dan dengan keyakinan pada visi dan misi kita bersama untuk NTT lebih maju sejak pemerintahan, kolaborasi ini sangat membutuhkan untuk kita bisa lebih baik ke depan. Mari kita teruskan langkah, mari kita lakukan barisan, dan dengan pun akhirnya kita katakan bersama, ayo Rahman. Terima kasih semuanya, buat kepada kita semua. Salam, sampai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Gubernur Sumatera Timur yang telah menyampaikan pidatonya. Paripurna Dewan yang hormat, acara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Kadis. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mendekati berdoa mengizinkan saya bahwa ini dalam perjalanan politik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa, pada hari ini kami mengadakan hati kami kepadamu dan mengucapkan puji syukur yang berlipat kehadiran-Mu, karena berkat pertolongan-Mu kami kau beri kesempatan untuk berkumpul di sini mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT dalam rangka penyampaian pidato 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur kami, Bapak Emmanuel Mirjani Satlena dan Bapak Julian Sedoma. Kami bersyukur untuk perjalanan 1 tahun yang telah mereka gagas, rencanakan dan laksanakan bersama. Dengan segala program kerjanya, mereka telah berupaya untuk menjembatani berbagai kepentingan, menjawab berbagai pertanyaan, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Kami percaya bahwa dalam iman mereka telah sedang dan akan selalu berusaha agar kehendak-Mu benar-benar terlaksana dan terwujud. Kiranya Engkau berkenan menerima kerja keras dan pengabdian yang telah mereka berikan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu
untuk semua penyelenggaraan dan berkat yang boleh mereka rasakan melalui rahmat kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan, dan pelayanan yang tulus di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur pula karena di bawah kepemimpinan dan oleh kebijakan mereka, kami masyarakat Nusa Tenggara Timur boleh merasakan dan menikmati berbagai rahmat yang Engkau peruntukkan bagi kami. Kami mohon semoga seluruh hasil karya mereka yang telah mereka bakti dengan kerja keras dan pengorbanan dapat menjadi pembuka jalan bagi masyarakat NTT yang lebih adil, sejahtera, berkembang di masa-masa yang akan datang. Kami juga bersyukur kepadamu untuk semua pihak yang telah terlibat dan menyukseskan segala kegiatan para pimpinan kami ini, baik langsung maupun tidak langsung, para staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, jajaran Prokopimda, lembaga legislasi dan yudikatif, serta semua saja yang dengan caranya masing-masing telah bekerja bersama dan memberikan diri agar perjalanan karya bakti selama 1 tahun terakhir ini dapat terlaksana secara bermartabat lagi bermanfaat. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon ajarilah semua yang terlibat dalam kerja bersama ini untuk memaknai syukur ini dengan pengabdian yang utuh, kinerja yang baik, dan etos kerja yang tinggi. Anugerahkanlah mereka semangat pelayanan yang tulus dan keikhlasan dalam berbakti bagi provinsi kami ini. Semoga setiap pujian yang diterima tidak melahirkan rasa puas diri, tetapi menjadi motivasi berlapis untuk karya yang lebih baik. Dan kiranya setiap kritikan tidak menggetarkan langkah dan melemahkan malah, tetapi menjadi pecut yang mengobarkan semangat dan menguatkan mereka. Ya Allah Tuhan yang Maha Baik, dalam perjalanan pengabdian mereka selama setahun yang lalu, telah banyak karya yang berakhir dengan ukiran kita emas keberhasilan, namun tidak sedikit pula yang bergores air mata dan mungkin darah. Karena itu, demi kasih-Mu yang abadi, terimalah semuanya dan sempurnakanlah seperti yang Engkau kehendaki. Ampunilah para pemimpin kami yang dalam kelemahan mereka, secara sadar ataupun tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung, berjalan dalam jalan yang tidak Engkau kehendaki. Pulihkanlah semuanya dengan cinta-Mu yang kekal. Bantulah kami untuk mensyukuri setiap penderitaan yang mengajak kami jalan untuk menunjukkan belas kasihan. Mensyukuri setiap rasa sakit dan kegagalan yang mengajarkan kami keberanian, dan setiap keberhasilan yang mengajarkan kami untuk bersyukur dan rendah hati. Ya Allah Bapa penyelenggara kehidupan, dalam semangat bakti dan pengabdian, bantulah para pemimpin kami, khususnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta segenap jajaran yang terlibat di dalamnya, untuk menjalankan masa pemerintahan di tahun yang baru ini dengan semangat pelayanan yang tinggi dan dedikasi yang penuh bagi tugas dan tanggung jawab mereka kepada rakyat dan umat. Berkailah mereka selalu dalam usaha mereka menjadi pengayom dan perpanjangan tangan kasih-Mu bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, agar segala hasil kerja mereka benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat NTT dengan membawa kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan, dan sosial budaya. Akhirnya ya Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah para pemimpin kami inspirasi yang tak putus-putus, kebijaksanaan yang bersahaja, kerjasama yang tidak mudah kabur oleh kepentingan lainnya, dan lingkungan kerja yang selalu saling mendukung dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat NTT. Anugerahkanlah secerca pengetahuan-Mu yang tak berkesudahan itu kepada para pemimpin kami yang telah Kau pilih dengan tangan-Mu sendiri. Semoga mereka benar-benar mampu menjalankan amanah ini menuju kepada kepenuhan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertata bersama dengan kita dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pernyataan penutupan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menutup rapat paripurna ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2577 kepada Ibu Bapak yang merayakannya, dan juga kami menyampaikan selamat menjalankan masa prapaskah dan hidup sengsara kepada seluruh umat Kristiani, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim. Harapan bersama kita adalah kita tidak saja sedang menjalani kewajiban pendidikan kepada kami, tapi seluruhnya menjadi kekuatan dan menghidupinya dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga seluruh rangkaian perayaan dan ibadah ini akan membawa keberkahan dalam membangun provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan kita telah selesai. Untuk itu, rapat paripurna dapat kita akhiri, dan akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-67 pada masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salam budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Pak Made, terima kasih. Kapan balik kamu? Hah? Balik. Soalnya balik kan? Tadi vaksin. Perhatian untuk sebuah informasi. Kami meminta dukungan dari Bapak Ibu semua untuk mendukung. Tidak bisa. Ya.
Mario pernah kasih saya. Oh iya. Pak Mario dia. Iya, iya. Saya. Satu, dua, tiga. Terkait perumahan nih tadi dalam penyampaian 1 tahun kerja Pak Gubernur coba bicara menyampaikan bahwa kebutuhan perumahan buat masyarakat miskin itu penting sekali. Dalam rangka target ke depan ada peningkatan, ada upaya untuk pengembangan. Mungkin sebagai pemimpin KADIN NTT mungkin apa yang mau disampaikan terkait dengan program ke depan nanti? Ya, tentu kita menyambut baik dengan mendukung program pemerintah khususnya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini mengkhususkan rumah tidak layak huni masyarakat. Kita tahu bahwa jumlah rumah tidak layak huni ini masih sangat banyak. Kalau kami di bidang sebagai pengusaha developer yang di bawah KADIN itu ada REI, ada Himpera, dan juga asosiasi perumahan lainnya. Developer itu membangun rumah yang umumnya adalah rumah bersubsidi. Itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu rumah dijual dengan subsidi dari pemerintah sehingga cicilannya menjadi murah. Tapi di pemerintah sendiri itu tentu membantu masyarakat yang tidak mampu, yang rumahnya sudah tidak layak terus diperbaiki menjadi rumah layak huni. Nah, itu tentu dari sisi pemerintah atau itu yang tidak mampu. Itu perbedaannya. Developer membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan pemerintah membantu membangunkan atau memperbaiki rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Terkait data miskin nih, tadi juga disoroti bahwa jangan lagi bermain-main dengan data bagi orang miskin. Mungkin sebagai KADIN NTT juga memberikan kontribusi ke depan terkait dengan soal data nih. Ya, memang kalau data ini kan di follow up oleh pemerintah, makanya tadi secara gamblang dan secara jelas keras Bapak Gubernur menyampaikan bahwa kita bukan hanya tugas kita semua, tapi pemerintah dan juga masyarakat mari kita follow supaya tidak lagi data miskin ini dipermainkan. Ada orang yang sebenarnya mampu dimasukkan miskin atau sebaliknya hanya karena masalah berbeda politik dan lain-lain. Jadi mari kita kejadian dari YBS ini, ya, beliau sebagai anak muda yang sebenarnya menjadi pahlawan yang membangkitkan kesadaran bagi kita semua. Kejadian kemarin ini menegur dan mengingatkan kita semua sehingga pemerintah mau kita sama-sama sadar dan mengawasi ini bersama-sama. Jangan lagi ini terjadi. Satu kata dari Ketua KADIN NTT untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemerintah sekarang, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tahun kedua dan tahun-tahun seterusnya. Saya percaya setiap pemimpin yang telah terpilih itu adalah pilihan Tuhan buat pilihan masyarakat. Siapapun itu, hari ini Bapak Melati Joni telah terpilih dan telah menjalankan 1 tahun kepemimpinannya. Dan mari kita sama-sama membangun, bersama-sama mendukung pemerintah tentunya, membangun dari kita sendiri, semangat yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi dan juga program-programnya selama 1 tahun. Saya percaya tidak ada program yang sempurna, tetapi
program ini dapat sangat baik dan menjadi berkat dan menjadi baik bagi kita semua jika kita semua bergandeng tangan dan kita mau melaksanakan eksekusi. Terima kasih Bapak. NTT, salam kebangkitan. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Terima kasih Bapak.